Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Divi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh seorang presenter, tentunya tidak hanya mampu untuk bicara di depan khalayak, tapi bagaimana mengajak khalayak untuk bisa larut atau akhirnya mengambil kesimpulan dari topik apa yang kita bicarakan. Dan di samping saya telah hadir Mbak Intan Erlita, seorang presenter cantik yang kita kenal tampil di beberapa acara di TV station. Apa kabar Mbak Intan? Baik Mbak. Terima kasih ya sudah hadir. Mbak Intan, tadi di awal saya sempat utarakan bahwa seorang presenter itu tidak hanya mampu untuk bicara di depan umum, tapi juga bisa mengajak audiensnya untuk bisa akhirnya mengambil kesimpulan atau bisa masuk ke dalam topik apa yang kita bicarakan. Iya, betul. Menurut banget. pendapat Mbak Intan gimana? Iya, kalau seorang presenter itu nggak cuma hanya membawakan acara, tapi juga harus bisa menyampaikan pesan dari acara itu seperti apa dan diterima oleh pemirsa atau audiens. Dan presenter itu sebenarnya adalah media ya, media antara topik atau apa yang sedang kita angkat kepada dengan pemirsa. Jadi kita ini sebenarnya adalah wakilnya dari. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga harus bisa disampaikan ya, kita mewakili. Benar. Kadang-kadang kan pemirsa pengen taunya apa sih? Nah, kita sebagai host tuh bisa menempatkan diri sebagai pemirsanya gitu. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh presenter atau bagaimana tips menjadi presenter yang baik, Mbak Intan sendiri latar belakang pendidikannya apa? Aku kalau latar belakang pendidikannya aku psikolog, Mbak. Psikolog. Psikolog itu berarti ada materi pembelajaran yang saat itu diperoleh di sekolah atau di pada saat kuliah ya. Itu mempelajari tentang psikologi seseorang. Iya. Begitu. Itu juga jadi bahan untuk bisa berkomunikasi dengan baik begitu, Pak. Iya, itu tuh cukup sekarang ya. Itu sebenarnya tuh cukup membantu kalau kita jadi seorang presenter dan aku kebetulan seorang psikolog juga. Karena kita mempelajari karakter orang ya, Mbak. Kayak Mbak Devi gini kan wawancara orang kan kita lebih tahu karakter orang lebih dulu, lebih mudah untuk berarti nih orang bisa diajak ngobrol santai kah, formil kah, atau misalnya ngobrolnya harus yang seperti apa. Itu sebenarnya keuntungan juga buat aku karena aku bisa tahu karakter orang. Kemudian di ilmu psikologi itu juga mempelajari psikologi komunikasi kan. Jadi bagaimana buat komunikasi itu biar nggak boring atau biar gimana maksud kita bisa diterima orang itu dengan baik, gestur kita itu juga diajarin ke dunia psikolog. Jadi buat aku ada kesinambungan antara ilmu aku pelajarin sama sekarang dunia aku bekerja. Dan itu berarti apakah menjadi presenter itu adalah pilihan begitu Mbak Intan lulus langsung memilih menjadi presenter dan tidak mencoba untuk berkarya di jalur yang sama psikolog dengan saat jadi seorang psikolog? Enggak sih Mbak, jadi kalau aku bilang terjunnya aku ke presenter ini karena kebetulan kalau menurut aku. Satu jalan yang kebetulan karena dari dulu aku nggak pernah terpikir aku bisa menjadi seorang presenter. Jadi buat aku sebenarnya jalan hidup aku sekarang ini kayak air mengalir gitu ya, di mana ada kesempatan aku coba, ternyata aku bisa, kemudian aku dibawa lagi. Awalnya dulu aku adalah juara 2 pemilihan di majalah wanita kan dulu ya. Itu satu-satu pemilihan yang aku ikutin tuh Mbak. Terus, itu menjadi apa? Seperti gadis sampul gitu Wajah Femina. Juara 2 tahun 99. Dari mulai awal itulah banyak kesempatan-kesempatan yang aku nggak pernah berpikir bahwa wah ternyata begitu luas ya, ternyata kesempatan itu datang buat aku. Awal aku ikut itu yang seru adalah almarhum mama aku sama kakakku yang perempuan karena dulu aku tomboy banget, sukanya main basket atau apa, nggak seneng dandan gitu kan. Awalnya ikut itu karena mereka ingin mengubah aku. Ternyata ketika aku menang, itulah awal dari segalanya terjadi sampai akhirnya aku nyemplung ke presenter ini gitu. Jadi bener-bener kayak misalnya. Dan itu seperti dunia yang tadinya tertutup untuk Mbak Intan jadi terbuka. Banget Mbak, sangat 2 tahun aku coba jadi model atau pragawati karena aku termasuk tinggi kan. Jadi aku ikut catwalk. Ternyata setelah itu aku ditawari untuk jadi penyiar radio dulu waktu itu. Jadi itu pada saat menjadi penyiar radio itu ada tawaran. Ada tawaran. Jadi buat aku ini kayak kesempatan gitu. Kalau mungkin beberapa orang mencoba melamar, kalau aku dikasih tawaran itu dan untuk itu yang memberikan aku tawaran adalah Masis NS. Dan buat aku wah ini tawaran yang luar biasa. Aku ngomong sama Masis aku nggak punya basic sebagai anchor ya gitu. Aku adalah basicnya model yang cuma diam di foto senyum gitu kan, atau catwalk yang cuma senyum-senyum peragakan baju. Kata Masis nggak apa-apa, yang penting kamu mau kita belajar bareng. Program apa yang dibawakan Mbak Intan pertama kali di radio? Dulu pertama kali dapet radio aku langsung dapat talk show yang in the morning itu jam 6 sampai jam 10 pagi. Bayangin dong aku langsung dibarengin sama penyiar radio senior gitu kan. Terus buat aku tuh kayak wah jadi, gitu, banget. Berpartner berdua di situ. Acara talk show gitu kan. Dari waktunya juga jam 6 pagi udah harus di studio kan, berarti udah
dari rumahnya udah pagi banget ya gitu. Nah Mbak, untuk kita bicara di radio, itu beda sekali dengan kalau kita bicara di depan umum. Itu terlihat audiensnya, wajah-wajah mereka terlihat. Kita bisa seperti langsung berkomunikasi dengan mereka. Tapi pada saat di radio kan tidak. Jadi butuh imajinasi, seakan-akan kita berhadapan langsung dengan mereka. Apa yang dilakukan Mbak Intan saat itu, sementara pada saat itu belum ada pengalaman sama sekali? Betul ya. Sebenarnya kalau penyiar radio itu media yang paling tepat buat belajar kalau menurut aku, karena gini, kita nggak perlu capek-capek memikirkan gimana ya biar aku kelihatan bagus secara fisik atau segala macam gitu. Di situ kita hanya belajar bagaimana intonasi suara atau bagaimana artikulasi gitu kan, A, I, U, E, O itu yang aku sama sekali belum tahu gitu kan. Kemudian kalau untuk belajar imajinasi sih sebenarnya bagaimana partner kita pada waktu itu mengajari kita aja Mbak, tapi sebenarnya nggak seperti belajar sih, karena aku langsung dicemplungin, jadi kan kita jadi lebih tahu ya. Jadi kita disuruh ngayal aja gitu, misalnya kita ngajaknya temanya apa, topiknya apa, seakan-akan kita berada di topik itu, dan itu akan ngalir dengan sendirinya sih Mbak. Berapa lama Mbak Intan berkarya di radio? Di radio itu aku sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan 2 tahun itu adalah waktu yang cukup di mana Mbak Intan belajar banyak. Banget. Mengeksplor diri. Iya. Gitu. Nah Mbak, oke, kalau memang akhirnya itu mengalir karena alhamdulillah partner Mbak Intan senior gitu baik ya. banget. Jadi selalu ada waktu untuk berdiskusi. Karena ada training dulu ya sebelumnya kan. Sebelum nyemplung on air kita training sekitar 3 bulan. 3 bulan training. Tapi kan pastinya Mbak Intan juga membekali dengan materi-materi kan. Setiap itu setiap hari kan? Setiap hari. Setiap hari. Berarti setiap hari pun materi yang disampaikan pun berbeda. Iya, banget. Nah, caranya Mbak Intan membekali itu bagaimana? Biasanya aku tuh lebih ke arah baca ya, karena intinya kita kalau menjadi penyiar, jadi host itu harus mau banyak baca, karena kadang-kadang kita harus update dong Mbak, apa sih yang lagi trennya saat ini gitu, mau fashion, mau tentang kuliner, tentang apa segala macam. Nah walaupun kita ada satu topik, tapi kan nggak selama 4 jam itu bahas satu topik itu kan, ada juga yang kita bahas hal Waktu itu selama 4 jam ya? 4 jam kan, jam 6 sampai jam 10 ya. Berarti PR-nya juga meskipun itu terbantu oleh banyak hal di situ, Mbak Intan 4 jam itu harus apa namanya, harus hidup terus, yang mendengarkan mood itu harus terjaga banget. Oke. Mbak Intan, kita jeda dulu sebentar. Sahabat Zakat TV, bagaimana caranya Mbak Intan ini memelihara moodnya agar selalu tampil baik dan didengar baik saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, seperti janji saya, kita juga akan ingin tahu lebih banyak bagaimana cara Intan untuk memelihara moodnya. Intan, tadi Intan udah janji loh kalau sahabat Zakat TV untuk gimana sih melihara mood. Kita tahu bahwa perempuan itu setiap bulan itu pasti ada masa-masa yang moodnya agak sedikit terganggu. Period ya tadi ya. ya. Sementara acara programnya Intan ini setiap hari 4 jam pula gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang fresh. Gimana supaya suaranya terdengar tetap renyah gitu. Sebenarnya sih kalau mood itu susah gampang ya, karena nggak selamanya kita punya mood yang enak, yang oke gitu kan. Tapi kan kalau kayak pemirsa atau pendengar nggak mau tahu, dia mau taunya kita harus cheer up, apalagi pagi-pagi ya. Biasanya sih aku itu kalau mensiasati gini, kalau aku lagi bad mood, aku suka ngomong partner aku, aduh lagi nggak mood nih gitu, maksudnya lagi nggak oke nih moodnya. Tolongnya nanti paling dia nge-backupnya misalnya 70-30 gitu, 30-nya aku, 70-nya dia gitu. Kadang-kadang ada bahasan yang nggak selamanya kan 4 jam itu kita guyon terus ya, ada kita membahas materi yang harus serius ya. Dia kok kayak gitu, partner aku yang akan ambil bagiannya. Tapi kalau ada guyon-guyon baru kita masuk berdua gitu, karena kadang-kadang kalau mood lagi drop gitu Mbak, nggak bisa dipaksain kita untuk harus cheer up. Tapi gimana caranya biar orang nggak perlu tahu kalau kita lagi moodnya drop. Paling aku kerjasama sama partnernya.
Dan mereka sangat membuka diri untuk Intan bisa selalu sharing atau misalnya Intan ingin ada evaluasi begitu, gimana ya tadi penampilan? Iya, evaluasi itu selalu ada Mbak. Jadi kita kalau sebulan sekali itu secara random, itu kan selalu direkam ya Mbak, setiap hasil siaran direkam. Secara random itu sebulan sekali Masis akan mendengarkan. Terus dia akan ngasih masukan dari yang dia dengarkan itu ke kita. Tapi aku pernah ada pengalaman dan ini buat aku pengalaman yang sangat luar biasa sekaligus pembelajaran. Jadi pernah kita lagi on air apa, mungkin aku sama partner aku bercandanya terlewat atau kelewatan atau gimana nggak ngerti gitu ya. Masih lagi on air, tiba-tiba dia datang ke tempat siaran aku. Itu lagi on air, masih datang dan marah-marah aja. Ini dan itu semua pastinya kan semua karena pendengar kita belum nge-offin kan, kita main stick sendiri kan, itu sendiri kan. Dan itu menyiasatinya bagaimana? Karena kita lagi ngobrol. Ya panik buat kita karena wah tiba-tiba Big Boss datang dan marah-marah. Kamu tuh bercanda apa gini-gini, siaran tuh jangan ini. Dan aku paham mungkin Masis pada waktu itu mungkin juga mau marah atau gimana gitu. Tapi kan ini masih lagi vokal kita yang masuk, bukan lagu, kan nggak mungkin kita langsung feeling kita masukin lagu kan. Akhirnya kita buat jokes dengan wah ada Pak Bos, wah nggak ada kalau ada Pak Bos kita harus cium tangan lu nih gini. Masih tuh yang terus marah banget. Akhirnya kita bicara, yaudah karena ini Pak Bos lagi marah-marah, kita dengerin lagu dulu yuk daripada Pak Bos marah-marah. Kita ntar baju kita dipoto, kita naikin lagu, tapi setelah itu kita dimarah-marahin, dimaki-maki cukup lama. Dan itu kita pasang lagunya sampai 5 lagu, kan nggak boleh. Jadi artinya sebagai presenter itu kreativitasnya juga harus dong. Walaupun waktu itu yang negur langsung Bos ya, tapi kita harus mikirin bahwa oh my god ini belum aku switch off nih suara kita gitu. Itu pasti pendengar tahu. Dan setelah itu memang cukup dulu kan masih SMS ya, era SMS ya. Dan itu di layar komputer cukup banyak SMS yang masuk. Ini beneran apa enggak? Ada yang tanya. Itu tadi bener nggak sih Masisnya marah-marah itu? Kenapa sih kok gitu, kok dibentak-bentak, kok dimaki-makinya gitu-gitu. Terus kita cuma bilang, enggak itu gimmick, berhasil dong kita gitu-gitu. Padahal kita dimarahin. Nah, pada saat Intan waktu itu dengan partner Intan mendapat teguran gitu ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya, dengan nilai dari radio itu berlebih gitu ya. Nah itu kan pasti gimana sih biasanya orang mendapat teguran tuh kan ada malu atau aduh ternyata itu kembali lagi ke mood awal. Malu, sedih ada Mbak, itu mah terus terang ya, namanya kita kan kalau ditegur terus di depan orang banyak tuh beda yang barang. Dan seperti ada beban, nanti ini kita harus bertanggung jawab kita kan? Kita harus masih 2 jam lagi nih ke depan gitu kan. Apa ini? Iya, waktu itu sih yang drop sekali partner aku, karena kebetulan posisinya waktu itu aku yang senior, dia yang baru pada waktu itu, dan kita memang membuat kesan adalah yang baru ini kan, jadi memang sistemnya gitu Mbak. Kalau saat itu bukan Intan yang baru ya, bukan seperti tadi cerita awal. Bukan, ini aku udah setahun, ada anak baru masuk kan, memang seperti itu kan, kalau anak baru pasti nge-guide anak yang anak lama nge-guide anak baru gitu. Nah, yang baru itu moodnya drop banget gitu. Aduh Mbak, kayaknya kok udah kali aku nggak akan diterima lagi. Itu kan akhirnya dia berpikiran hal-hal negatif yang masuk ke kepala dia kan. Terus aku bilang, aku juga termasuk yang bingung karena aku punya tanggung jawab mengajari dia kan Mbak. Berarti dan mengajak dia lagi untuk seperti di awal. Berarti aku kayak gagal dong gitu. Tapi aku bilang, nggak bisa, kita harus mencari dulu. Justru kita tunjukin ke bos kita bahwa kita bisa kok gitu, walaupun habis diomelin kita bisa jaga mood itu. Justru kalau kita berhasil ngelewatin ini, dapat nilai plus dong dari dia. Itu aja aku motivasi seperti itu. Dan memang seperti dugaan aku, dia nungguin tuh bos kita itu nungguin, kemudian siaran kita udah siap-siap, oh ya udahlah ya gitu ya, udah pasrah. Tapi enggak, dia malah ngomong oke, lu berdua keren. Dia ngomong gitu, lu berdua keren. Habis gue maki-maki on air, pemirsa tahu sampai layar komputer penuh dengan pertanyaan, tapi kalian bisa menyelesaikan show ini secara sempurna sampai akhir. Itu nilai lebih buat saya. Wah, itu aku yang begitu dengar langsung yang tadi kayaknya disiram air panas gitu kan. Itu alhamdulillah ya, punya arti yang besar banget buat Intan. Dan apakah itu yang akhirnya membuat Intan jadi lebih terpacu dan akhirnya berani untuk tampil di depan umum? Iya, kalau untuk tampil di depan umum itu pertama kali agak lama ya Mbak untuk orang meyakinkan aku. Nah, sebenarnya tawaran jadi presenter itu sudah ada dari mulai aku menjadi wajah pemenang itu kan. Tapi aku tuh punya aku punya nggak pede gitu kalau tampil depan TV pada waktu itu. Gue nggak bisa gitu kan, aku selalu ngomong kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya teman-teman lah yang mensupport bahwa coba deh Tan, pasti bisa. Dan waktu itu kan aku juga ada agensi manajemen yang megang dari Femina Group itu kan. Kamu harus coba. Setelah ada sekitar 5 kali panggilan gitu deh, yang 5 kali kesempatan tuh aku tolak karena alasan gak pede.
Yang terakhir kok coba deh gitu. Ternyata sekali coba diterima. Sebenarnya apa sih yang jadi penghalang Intan? Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa di ajang-ajang pemilihan itu ada training-training khusus untuk public speaking kan gitu. Jadi paling tidak kan Intan sudah dibekali, apalagi tadi sudah dibekali pada saat kuliah ilmu psikologi komunikasi. Jadi sebenarnya apa yang membuat Intan masih ragu untuk tampil di depan umum? Ngerasa nggak sanggup aja, ngerasa kayaknya nggak mampu deh aku bawain acara, kayaknya emang bisa ya aku menyampaikan kalau mau ke iklan, emang aku bisa ya opening gitu. Wah hebat, aku dulu tuh ngeliat host gini, hebat ya tuh host, dia nggak ngeliat skrip, dia bisa hafal sama materinya atau apanya gitu. Nah aku suka down, kayaknya aku nggak bisa deh gitu-gitu. Tapi ada seperti kita tahu bahwa ada satu tugas seorang presenter adalah menajamkan skrip dan akan menjadi lebih sempurna lagi apabila dia tidak skriptif begitu. Benar. Nah, kita juga ingin tahu apakah Intan sendiri juga punya kemampuan karena Intan punya hobi menulis begitu. Jadi Intan sebelumnya sudah mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan. Nah kalau Intan tuh lebih seneng malah kalau nggak menghafal, Mbak. Jadi makanya kalau misalnya ada acara yang harus sama persis ya sama skrip ya gitu, aku malah mengalami kayak pressure gitu yang bener nggak ya, bener nggak gitu. Tapi kalau misalnya Tan ini guide-nya kamu kembangin sendiri, itu malah mudah buat aku mengeksplor apa yang aku harus omongin tapi sesuai dengan tag itu. Makanya aku kadang-kadang kalau misalnya yang ada dapat acara yang Tan ini harus sesuai ya, kadang-kadang ada seperti itu kan ya, harus sesuai skrip kayak gini, aku suka minta sehari sebelumnya buat aku hafal, karena ada kan yang nggak boleh keluar dari pakem titik koma itu kan, itu bikin aku stres sebenarnya. Gitu ya Intan, tapi sebelumnya kita akan break dulu gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi sahabat Zakat TV, kita akan ngobrol banyak tentang Intan, bagaimana sih Intan juga memilih program-program yang akan memilih Intan untuk menjadi presenternya. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Intan Erlita, seorang presenter dan bagaimana menjadi presenter. Tadi kita bicara terakhir tentang stres. Betul. Gitu. Stres menghafal. Stres menghafal. Yeah. Padahal ada kalanya mungkin kita membawakan acara yang materinya itu adalah data. Sementara itu syutingnya di luar. Tidak mungkin ada prompter atau matador segala macam. Apa yang dilakukan Intan? Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Wah pernah banget. Karena aku pernah bawain beberapa acara yang memang data kan nggak bisa kita itu ya. Paling aku pertama siasatnya adalah sehari sebelumnya aku minta skripnya untuk di email ke aku biar aku pelajarin. Kemudian tetap aku mencari poin-poinnya. Artinya kalau misalnya kayak kata sambung atau kata penghubung nggak masalah dong kita ubah, yang penting gimana data itu tetap ada dan sesuai dengan apa yang diminta oleh kliennya. Dan tersosialisasikan dengan baik. Benar. Yang kedua, kalau aku lihat skripnya terlampau panjang, aku suka minta sama produsernya boleh nggak dibagi cut to cut. Misalnya ada 3 paragraf dan itu panjang-panjang. Aku suka minta boleh nggak per paragraf ini kita potong. Kadang-kadang dari mereka juga memahami, oh iya skrip ini panjang banget ya, nggak mungkin ya kamu bisa satu nafas 3 itu semuanya berhasil. Ya udah deh kita ambil 3 gitu. Ya aku berusaha untuk supaya nggak terlalu banyak retake, karena aku tahu kalau misalnya kita kebanyakan retake itu moodnya aku maupun moodnya tim juga akan berubah. Down kan. Kalau misalnya satu take aja bisa ngulangnya 10-15 kali kan akunya juga udah terlalu gemeter, akhirnya lupa gitu. Mereka juga akhirnya wah ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu yang aku hindari adalah di situ. Nah Intan punya spesifikasi memilih program? Kalau untuk sekarang sih kayaknya aku lebih memilih acara yang gimana ya, intinya adalah jangan acara yang terlalu sering
keluar kota jalan-jalan, walaupun aku sebenarnya orangnya senang traveling ya, aku orangnya sangat senang jalan-jalan, itu hobi aku dari dulu, dan dari dulu pun aku dapat acara jalan-jalan terus gitu ya. Cuman kan aku sekarang udah punya anak nih gitu. Nah untuk sekarang aku menghindari acara-acara yang terlalu banyak aku keluar kota. Kalaupun keluar kota aku biasanya paling lama aku minta 5 hari, dan itu buat aku udah paling lama banget. Nah itu yang akhirnya membuat aku kayak sekarang ada tawaran juga gitu, yang ini ada acara buat jalan-jalan atau apa gitu. Aku suka pengen tahu sekali mereka tappingnya berapa lama. Kalau misalnya sampai 2 minggu sekali kita berangkat, ya aku nggak bisa lah. Kecuali kalau misalnya untuk special occasion ya, kayak waktu itu aku pernah liputan Liga Inggris kan, aku berangkat ke Inggris, itu 2 minggu memang 15 hari aku berangkat, tapi kan itu special occasion, acaranya hanya untuk 4 episode gitu kan, waktu itu juga ada klien, setelah itu kan bukan yang rutin tiap minggu aku harus pergi ya gitu. Itu kan secara teknis ya Intan, jadi yang acaranya dihindari Intan adalah yang Intan harus keluar. Artinya ini memilih acara, misalnya aku menghindari humor karena dari mungkin warna suara yang tidak pas, atau memang itu bukan kepribadian Intan atau bagaimana gitu. Malah aku tuh biasanya sebenarnya suka guyon ya, cuman aku nggak tahu kenapa setiap dapat acaranya yang serius-serius, mungkin dari penampilan atau apa kali ya. Sementara tadi Intan bilang bahwa sebenarnya Intan tidak feminin amat. Iya, karena memang basicnya itu sebenarnya kalau orang kenal aku basically ya, itu ngeliat aku di TV tuh udah pada ngomong ini kayaknya bukan Intan banget gitu, karena aslinya tuh ya tetap ya, walaupun aku udah ikut ini itu, basicnya emang aku nggak suka dandan, emang aku tomboy, aku senang bercanda. Itu sebenarnya aku tuh dulu, aku yang bilang, Kang Sule itu kan sebelum kenal seperti sekarang lumayan akrab sama aku tuh, ngobrol terus kalau ada di satu TV gitu kita ngobrol bareng, ketemu aku pernah bawa acara bareng sama dia tuh suka ngomong, kamu tuh sebenarnya konyol banget ya Tan ya, coba deh kamu ikutan lawak itu. Aku malah ketawa disuruh ikutan lawak ya, karena aku nggak bisa, aku kalau ada kamera nggak bisa ngelawak gitu. Karena itu jadi seperti tidak spontan gitu. Seperti nggak spontan kan, kalau ngelawak diatur pakai skrip kan nggak seru ya gitu. Jadi buat aku nggak lah, itu mah Kang Sule aja, aku yang serius-serius aja gitu. Jadi ya kalaupun sekarang taruh acara-acara yang guyonan-guyonan ya paling mungkin bintang tamu gitu, karena buat aku ngerasa aku hanya lucu untuk kalangan tertentu aja, kalangan untuk sendiri. keluarga aku. Kalau buat ngebanyol di umum nih aku nggak bisa deh. Intan, satu faktor penting yang mendukung penampilan sebagai seorang presenter adalah suara. Sama dengan seperti penyanyi. Betul. Gitu, suara yang harus dijaga. Bagaimana caranya Intan menjaga stamina sekarang dengan waktu yang sangat padat, gitu ya? Intan sekarang juga sudah mulai dikenal dan pastinya juga banyak yang ingin acara atau programnya itu menjadi besar, gitu ya? Itu karena Intan di situ. Nah, Intan ada tanggung jawab itu. Bagaimana cara Intan menjaga warna suara, menjaga stamina, apa yang dilakukan? Ya sama ya, sama seperti mungkin Mbak Devi atau juga presenter lain atau juga penyanyi. Paling takut tuh sama yang namanya penyakit yang hubungan sama tenggorokan ya. Jadi paling aku jaga kayak kalau udah musim pancaroba nih, kalau udah mulai flu atau apa, aku pasti akan lebih banyak minum vitamin yang vitamin C ya terutama ya, yang memang bisa paling nggak biar tenggorokan nggak sakit yang sampai suaranya hilang atau serak gitu ya. Karena kan kalau serak itu kan kedepannya kita punya program yang harus berjalan gitu kan. Nah itu paling aku hindarnya seperti itu. Kalau udah mulai nggak enak, nggak nyaman, ini sih memang minum air putih sih Mbak. Air putih itu kayaknya aja sih simple ya, kayaknya aja seperti biasa. Tapi aku memang merasakan kalau aku udah mulai nggak enak nih, aku minum aja air putih yang banyak. Biasanya sih nggak akan berlarut. Alhamdulillah itu bisa tidak berlarut ya, dan akhirnya itu kalau untuk jaga suara. Kalau jaga stamina? Jaga stamina sampai sekarang alhamdulillah. Aku olahraga seminggu 2 kali gitu. Aku olahraga seminggu 2 kali. Kemudian kalau makan ya mau nggak mau ya, karena kita di depan kamera, makan pasti kita atur ya, kita jaga. Karena kalau itu kan mempengaruhi ya. Ibaratnya kalau kita presenter ini kan tidak hanya suara atau apa, tapi juga look, postur itu pasti juga menjadi pola penilaian seseorang kan. Jadi itu juga kalau makan aku atur polanya. Ya selain itu juga bonusnya ya, karena atur pola makan sama olahraga, bonusnya sehat tadi. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, insya Allah ya Intan ya. Nah, latihan pernafasan, latihan pengucapan. Meskipun sekarang Intan sudah sering membawakan program, banyak program, tapi kan tetap harus selalu dilatih. Punya waktu khusus nggak dalam seminggu itu untuk aku tidak menerima acara apapun, di situ aku latihan? Kayaknya kalau sekarang udah jarang ya, jujur ya, udah jarang gitu untuk latihan ini segala macam. Tapi memang dulu banget gitu ya, ketika aku di radio itu karakter suara aku itu sebenarnya bukan bulat, malah cenderung cempreng sebenarnya. Kalau dulu sebenarnya aku ngomong gitu kan, suara kamu tuh cempreng kan gitu. Tapi
kadang kita harus memahami gini, mungkin kita nggak sebagus seperti suara penyiar radio siapa yang enak atau renyah atau bulat gitu kan, itu kan gift ya Mbak ya kalau suara ya. Tapi aku dikasih masukan seperti ini, justru itu warna suara kamu itu bisa menjadi ciri khas kamu gitu. Tapi bagaimana mengolah itu supaya tidak supaya lebih enak didengar dengan ciri khas kamu tanpa perlu kamu mengubah suara misalnya masih biasa lebih bulat, lebih ngebas, itu kan nggak bisa ya, itu kayak gitu. Malah kalau gitu dibuat-buat nanti jadi malah aneh. Nah itu aku cuma kasih gini, tetap pertahankan warna suara kamu karena itu ciri khas kamu. Waktu itu kan kita training kan, seperti apapun warna suara kamu, ketika kamu sudah merasa nyaman dan enjoy, orang yang mendengarnya juga akan biasa aja gitu. Toh yang ngerasa kurang kan cuma diri kita gitu kan, ini kayak gitu ya. Kalau kitanya udah pede sih, orang nggak ngeliat kamu kurang gitu. Oke Intan, ini waktunya sangat singkat gitu. Kita sebenarnya juga ingin berbagi banyak hal lagi bagaimana menjadi presenter yang baik. Tapi setidaknya sahabat Zakat TV, dari apa yang diceritakan Intan, apa yang menjadi pengalaman Intan tadi, memulai dari awal menjadi seorang presenter sampai saat ini, itu sudah menjadi tips yang sangat bermanfaat untuk sahabat Zakat TV. Intan, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama Mbak. Setidaknya para sahabat Zakat TV juga yang tadinya merasa ragu-ragu apakah suaraku harus dibuat-buat atau tidak, menurut Intan tidak perlu. Karena ciri khas suara itu sebenarnya juga bisa jadi kunci kesuksesan kita menjadi seorang presenter. Sahabat Zakat TV, terima kasih sudah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Sampai berjumpa kembali di program mendatang dengan episode yang tak kalah menariknya dengan narasumber yang juga tak kalah menariknya dari Intan Erlita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.